Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Kali ini saya akan bahas soal terkait dengan matematika dasar ya, dari TKPA SBMPTN tahun 2017 dengan kode 225. Oke, sekarang kita akan mulai langsung dari nomor 46. Diberitahukan bahwa AT itu adalah transpose matriks. Karena apa? Di sini simbol transpose itu bisa AT ataupun A aksen ya. Persamaan matriksnya kita bikin dulu. AB34 kemudian ditambah dengan 2 dikalikan dengan B1A0 ditransposkan itu sama dengan 4554. Yang ditanya A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan berapa sih? Gitu ya. So di sini ada persamaan matriks ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kerjakan seperti biasa sebenarnya jatuhnya, kayak persamaan aljabar. Nah, cuman di sini kan ada ditranspos nih. Ya udah kita transposkan dulu baru dikali. Ingat ya, transpos itu adalah baris tukar dengan kolom. Jadi B1-nya harusnya ke kanan, dia ke bawah, dan A0-nya ke kiri, kiri ke kanan, dia atas ke bawah. Ya, A0 sama dengan A4554. Oke, ya udah, langsung aja. Ini kan berarti karena berhubung nggak dikali, ya kita tulis ulang dulu. Ditambah dengan, ini kalau dikalikan hasilnya 2B, 2A, 2 dan 0. Nah, sama dengan 4554. Nah, di sini kita punya namanya kesamaan matriks itu ya tinggal disesuaikan aja tempatnya nih. Jadi kalau misalkan hitung biasa kan ini jadinya A ditambah 2B, terus ini B ditambah 2A, 3 ditambah 2, 4 ditambah 0. Ya. Jadi yang di bagian ini ya ditambahin dengan ini dan hasilnya nanti ini. Kemudian nanti ini sama ini sama ini. Kemudian ini sama ini sama ini. Dan kemudian yang ini B. Ini mungkin ya. B 2A sama 5. Seperti itu ya nanti pasangannya. Makanya kalau udah biasa ngerjain, nggak perlu tulis rinci seperti ini juga nggak apa-apa. Ya udah, di sini berdasarkan yang kita bikin berarti ini hasilnya adalah ini. Dan sesuai ya, 4 tambah 0 sama dengan 4. Dikarenakan bisa jadi, kalau misalkan emang bisa jadi kan soalnya salah ya bisa jadi. Jadi kalian harus lihat dulu, wah ini 4, ini 4. Oh berarti udah pas nih. Soalnya bisa kejadian bahwa kalau misalkan nanti matriksnya ketuker, mungkin nanti si pembuat soalnya ada kurang sesuatu, misalkan. Oke, yang ini 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke. Nah, berarti di sini B ditambah 2A sama dengan 5. Kemudian dari yang biru muda, A ditambah 2B itu sama dengan 4. Ya udah, dari yang berarti ada persamaan pertama adalah A ditambah 2B sama dengan 4 dan 2A tambah B sama dengan 5. Ya udah, tinggal kita cari A sama B-nya ya. Ya udah tinggal eliminasi substitusi ya. Ini kali 2, ini kali 1 sama dengan ini 2A tambah 4B sama dengan 8. 2A tambah B sama dengan 5 dikurang habis. Jadinya 3B sama dengan 3, maka udah pasti B-nya 1. Nah, kalau misalkan B-nya 1, berarti gimana nih? Ya, 2A tambah B sama dengan 5, 2A tambah 1 sama dengan 5, berarti 2A itu udah otomatis 4. Karena 4 tambah 1 sama dengan 5. So, di sini kita udah punya informasi terkait dengan A-nya adalah 2 kali berapa hasilnya 4? Ya, berarti 2. Ya udah, A-nya 2, B-nya 1. Tinggal kita masukin deh ke yang diminta. Konklusinya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 4 dikurang 1. Maka A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 3. Jadi jawabannya untuk nomor 46 jawabannya adalah yang D. Ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 47 ya. Oke, untuk nomor 47 diberitahukan bahwa ada pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, katanya himpunan penyelesaiannya adalah ini. Oke, yaudah kita tulis dulu aja soalnya. 2x dikurang A itu lebih kecil daripada 5. Dan karena berhubung mutlaknya cuma ada 1, kita selesaikan dengan secara definisi aja. Definisinya itu adalah yang pertama, ikutin soal. 2x dikurang A lebih kecil 5. Atau yang kedua adalah berlawanan tandanya ya. Jadinya 2x dikurang A itu lebih besar daripada min 5. Ya udah, di sini kita mau cari x-nya nih. Berarti 2x itu lebih kecil daripada 5 tambah A. Berarti 2x lebih kecil daripada, ya berarti x itu lebih kecil daripada 5 tambah A dibagi 2. Ingat, karena berhubung dibaginya itu sesuatu yang positif, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Ini 2x lebih besar daripada min 5 ditambah A, berarti untuk mencari x-nya lebih besar daripada min 5 ditambah A per 2. Oke, jadi di sini secara definisi dapat disimpulkan bahwa x-nya itu lebih kecil daripada ini atau lebih besar daripada ini. So, di sini bisa kita gabung sebenarnya dengan kalimatnya seperti ini. X lebih kecil daripada 5 ditambah A per 2. Kemudian, dan akan lebih besar, atau si ininya lebih kecil daripada X kan. Jadinya min 5 ditambah A per 2. Dan kalau misalkan kita lihat di soal, katanya himpunan penyelesaiannya adalah ini. Min 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4. So, apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah pasti ini sama dengan ini. Dan yang kedua adalah ini sama dengan ini. Ya kan? Nah, ya udah, kita kerjakan. Berarti yang pertama adalah min 5 ditambah A per 2 itu sama dengan min 1. Gitu ya. Berarti ini dikali 2. Jadinya berarti min 5 ditambah A sama dengan min 2. Berarti A-nya sama dengan min 2 ditambah 5. Berarti A-nya sama dengan 3. Nah, ternyata kalau kita pakai yang di lingkaran warna ungu muda ini, katanya udah ketemu nih A-nya 3 dan ada di jawabannya. Nah, terus kalau lagi gimana nih? Coba kita cek ya. 5 ditambah A per 2 sama dengan 4. Berarti ini dikali 2 nih, ya kan? Nah, berarti 5 ditambah A sama dengan 8. Berarti A sama dengan 8 dikurang 5. Wah, ternyata A-nya sama-sama 3. Seperti itu, ya. Jadi nomor 47 jawabannya adalah yang D. Nah, tapi mungkin nggak sih kalau misalkan jawaban nilai A-nya ini bisa beda? Of course nggak mungkin ya. Karena apa? Di sini mutlak di sini linear. A-nya tuh pangkat 1 aja. Kalau A-nya pangkat 2, itu baru kemungkinan besar ada lebih dari satu jawaban. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya untuk nomor 48. Oke, so kita hapus dulu ya. Untuk nomor 47 dan 46 dan 47-nya dan beserta coretannya yang tadi udah ketemu jawabannya, dan kita lanjut ke nomor 48. Mungkin ini bakal saya saya pindahin aja ya. Jadi begini. Nah, kata yang nomor 48 itu ini seperti inilah ya. Atau mungkin saya bikin ulang lagi untuk nomor 48. Katanya ada sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Ya, ini agak gede aja biar jelas gambarnya. Segitiga siku ABC. A-nya di bawah atas begini, B-nya di bawah sini, dan ini pasti of course siku-siku, dan ini adalah C-nya. Nah, katanya sisi AB dan BC ya, itu masing-masing terbagi menjadi 3 bagian yang sama sesuai pada gambar ya. Jadi di sini ada
sudut ada panjang sisi K, ada titik K, terus di sini ada titik L, dan kemudian di sini ada titik N, dan di sini ada titik ini M ya, dan ini ada titik N. Nah, terus di sini ada hubungan nih garisnya nih, K-nya ke N dan K-nya ke M, seperti ini. Nah, yang ditanya adalah luas segitiga KMN. Oke, berarti yang ditanya itu adalah luas segitiga yang di sini, ya. Nah, katanya dikasih tahu jika luas ABC-nya adalah X cm kuadrat. Jadi luas ABC itu adalah luas segitiga ABC atau luas ABC aja, ya kan? Karena ABC ini bentuknya cuma satu doang, segitiga, adalah X. Ya udah, berarti kalau kita mau nyari ABC itu, ya kan, adalah luas segitiga ABC kan berarti alas kali tinggi BC kali AB dibagi 2 sama dengan X. Nah, tapi di sini kan kita nggak tahu nih, ya kan, sisinya panjangnya berapa. So, kita bantu dengan permisalan. Misal di sini panjang sisinya, atau karena berhubung segitiga siku-siku sama kaki ya, berarti di sini bisa kita pastikan bahwa AB itu sama dengan BC. Ya udah, kita misalnya sama dengan PD, ya. Ini P, ini P. Berarti karena berhubung ini sama panjang, ya kan? Ini juga sama panjang pastinya. Berarti karena sama panjang nih ya, kan ada P dibagi 3 sama rata. Berarti ini P per 3. Ini atau sepertiga P ya jatuhnya ya, kan dibagi 3 ya, jadi sepertiganya. Ini sepertiga P juga, ini pun juga sepertiga P, ini sepertiga P, dan ini sepertiga P. Ya udah, berarti untuk mencari BC-nya adalah P. P dikali P per 2 sama dengan X. Berarti P kuadrat sama dengan 2X. Seperti itu. Nah, berarti perlu nggak sih kita cari nilai P-nya? Boleh. P-nya sama dengan akar kuadrat dari 2X. Ya, sentimeter. Nah, ditanya luas segitiga KMN-nya. Nah, ini luas segitiganya gimana sih? Luas KMN-nya itu gimana? Atau boleh kita pakai ganti ini aja ya. Nah, seperti ini. Luas KMN itu sama dengan, sebenarnya ada 2 cara ya. Mau cara yang gimana nih? Kayak luas KMN itu kan bisa dicari dengan luas segitiga yang besar ya, KNB, KBN, dikurang dengan luas segitiga dengan luas MBL. Ya kan? Kan luas segitiga yang gede ini terus dipotong ini jadinya di sini. Itu boleh. Nah, kalau misalkan kita lakukan itu, berarti untuk KBN, berarti kan BN dikalikan dengan BK dibagi 2 ya, alas kali tinggi bagi 2, dikurang dengan MBL. Berarti BM dikali MBK ya, kok MBL, MBK atau KBM boleh. Nah, BM dikali BK dibagi dengan 2. Ya udah, berarti luas KMN itu sama dengan, ya kan, BN-nya itu berapa sih? Nah, 2 per 3 P. 2 per 3 P dikalikan dengan BK. BK itu sama 2 per 3 P dibagi dengan 2. Ya. Nah, dikurang dengan BM-nya adalah sepertiga P dikalikan dengan BK. BK-nya itu adalah 2 per 3 P per 2. Nah, ternyata pas kita hitung ini, luas KMN itu sama dengan, ini adalah 4 per 9. Ya, 4 per 9 P kuadrat dibagi 2 dikurang sama 2 per 9 P kuadrat dibagi 2. Ternyata kita perlu P kuadratnya aja nih. Berarti kita lanjut ke sini.
Berarti L luas KMN sama dengan 4/9 kali P kuadratnya adalah 2X dibagi dengan 2 dikurang sama 2/9 dikali dengan 2X dibagi dengan 2. Ya kan? Coret, ini coret sama ini sama ini. Sama-sama sisa 1 kan? Berarti luas KMN itu sama dengan 4/9X dikurang 2/9X. Berarti luas KMN-nya itu setara dengan 2/9X. Ataupun, ya, boleh, di sini ada nggak 2/9X? Nggak ada. Adanya adalah, ya, 2X/9. Jadi jawabannya untuk nomor 48 adalah yang B. Nah, kalau cara lain gimana? Nah, sebenarnya sama sih konsepnya dari sini juga. Luas KMN itu kalian langsung boleh bilang, ya, MN dikali KB per 2. Boleh. Ya. Jadi kalau misalkan ini luas KMN-nya sama dengan MN-nya berapa nih? Sepertiga P. Dikali sama KB-nya adalah 2/3 P dibagi 2. Maka luas KMN sama dengan 2/9 P kuadrat dibagi 2. Berarti luas KMN, karena kita tahu P kuadratnya itu adalah 2X, berarti 2/9 dikali dengan 2X per 2. Coret dong ya kan 2-nya nih. Ya udah, berarti luas KMN-nya sama dengan 2/9X. Dapat dari mana? Nah, kalau mungkin kalian masih waktu SMP masih ingat ya materi yang terkait dengan hitung luas segitiga, I think harusnya sih paham lah cara penurunannya gimana. Kok bisa dapat yang kayak gini? Nah, jadi usulannya atau dasarnya tuh dari yang ini nih. Di sini kita sama-sama baca BK, ya kan? Dan ini sama-sama per 2 dong, ya kan? Jadi dari sini nih sebenarnya bisa kita tuh kalau misalkan kita hitung kan berarti luas KMN itu sama dengan BN dikali BK dikurang BM dikali BK dibagi 2. Nah, luas segitiga KMN atau luas KMN-nya ini sendiri karena sama-sama ada BK dikeluarkan, ya udah BK-nya kita keluarin, berarti BN dikurang BM per 2. BN dikurang BM, dan kita tahu bahwa di sini kan kita punya BM ditambah MN itu sama dengan BN kan, pasti panjangnya. Jadi BN itu panjangnya adalah BM ditambah MN. Berarti dari sini kalau misalkan kita pisah, MN sama dengan BN dikurang BM dong. Ya udah, berarti luas KLM ini kalau ada bentuk seperti ini kalian langsung boleh aja ini alasnya, ini tingginya. Itu boleh, ya. Jadi BK dikalikan dengan BN-nya adalah BN dikurang BM kan MN tuh. Ya udah. Per 2. Solve this one. That's why kenapa kita bisa kerjakan seperti ini. Langsung ini alasnya, langsung ini tingginya, itu boleh. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita lanjut. Kita hapus dulu untuk nomor 48-nya ya. Jadi jawabannya adalah 2X/9 dengan tahapan yang seperti tadi. Dan kita lanjut ke nomor 49. Nomor 49 itu katanya ditanyakan ada fx katanya. X kuadrat min 4. Dan gx adalah x plus 2, ya ini plus 2 ya, per x min 3. Maka daerah asal dari fungsi f per g. Nah, f per g itu ya sama aja kayak fx dibagi gx ya, sama aja. Ya udah, fx-nya adalah x kuadrat dikurang 4. Nah, cuman biar gak kebanyakan perperan, ini saya ganti dengan bagi, ya karena sama aja boleh. Kan ini jadinya fx dibagi gx ya. Nah, ya udah, dibagi dengan x tambah 2 dibagi dengan x tambah 2 dibagi dengan x min 3. Oke, so di sini fx per gx atau f per g juga boleh lah ya, langsung aja.
F per G itu sama dengan X kuadrat dikurang 4 dikalikan dengan X min 3 dibagi X plus 2. Nah, kalau dilihat dari sekilas, mungkin daerah asalnya ini intinya nggak boleh sama dengan min 2 ya. Karena kalau misalkan ini kalau F per G kalau kita jadikan 1, maka X kuadrat dikurang 4 dikalikan dengan X min 3 ini jadi per X tambah 2. So, di sini bisa kita pastikan bahwa kalau misalkan dari kata-kata ini, maka yang tidak ditanyakan daerah asal nih. Nah, di sini boleh nggak sih kita masukin sembarang X? Atau ada nggak sih kalau kita masukin X tertentu nanti jawabannya nggak ada? Nah, kalau dari fungsi yang seperti ini, ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah, kan ada pecahan nih. Penyebutnya boleh nggak kita hasilnya 0? Iya, penyebut pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya adalah ini. Jadinya X ditambah 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan min 2. Artinya apa? Nah, kalau dari sini kesimpulannya adalah X-nya boleh berapa aja, yang penting bukan min 2. Jadi kalau min 1 boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting bukan min 2. Tapi kalau kita ini rinci lebih jauh lagi, sebenarnya di sini ini kan bisa kita sederhanakan sebenarnya. Ya, kita bisa sederhanakan, yaitu adalah ini X tambah 2 dikalikan dengan X min 2 dikalikan dengan X min 3 dibagi dengan X plus 2. So, di sini habis dong, ya kan? Maka F per G-nya itu sama dengan X min 2 dikali X min 3. Nah, kalau di sini adakah syarat tertentu atau misalkan nilai X yang tidak boleh dimasukkan? Of course, kalau yang ini tidak ada syarat. Nah, berarti kira-kira yang benar yang mana nih? Nah, jadi kalau yang ini tidak ada syarat artinya apa? X-nya bebas. Nggak ada halangan. Mau min 2 di sini masih bisa masuk. Ya. Mau min 1 boleh. Yang penting jangan akar imajiner aja deh, gitu ya, atau bilangan imajiner. Nah, ya udah, berarti jawaban yang mungkin gimana nih? Nah, jadi yang lebih benar itu adalah yang ini ya, jangan pakai yang atas. Yang atas ini masih kurang tepat. Kenapa? Karena belum bentuk paling sederhana. Terkecuali kalau emang misalkan kita udah nggak bisa sederhanain lagi nih. Misalkan di sini X kuadrat dikurang 3. Karena berhubung nggak bisa maksudnya walaupun bisa dipecah pun dan bawahnya nggak habis, nah baru itu nggak apa-apa ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Nah, jadi 49 yang A ini artinya berarti sampai tak hingga minus bebas berapa aja. Positif pun berapa aja boleh. 0 juga boleh. Kalau yang E ini itu tidak ada penyelesaiannya ya, atau tidak ada daerah asalnya. Nah, kalau ini tidak ada daerah asalnya. Gitu. Jadi nggak tahu nih. Jatuhnya tuh kalau ini tuh kayak misalkan kita harus melakukan sesuatu atau mungkin ada apa gitu ya. Jadi ini benar-benar kosong, himpunan kosong yang nggak punya himpunan kosong tuh nggak punya nilai ya, makanya jawabannya yang A tuh. Kalau yang B itu kurang tepat karena apa, masih bisa disederhanain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu untuk soal nomor 49 nya dan jawabannya yang A ya. Dan untuk nomor 50, diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama.
Nah, terus katanya setelah ditambahkan satu data berat badan balita, rata-ratanya meningkat 1 kg. Sedangkan mediannya tetap. Jika 6 data berat badan tersebut diurutkan dari paling ringan ke yang paling berat, maka selisih berat badan antara balita yang terakhir yang ditambahkan, jadi yang terakhir ditambahkan dengan balita di keurutan keempat. Nah, jadi di sini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama itu adalah ini bebas ya mau misalinnya apa, karena kan di sini kita nggak punya angka, so kita misalkan variabel atau huruf. Kalian bebas mau hurufnya mungkin A B C D E boleh, atau mau apapun boleh. Nah, misalkan kita punya X1, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5. Katanya pertama ada 5 balita. Dan di sini katanya median sama rata-ratanya sama ya. Dari sini nih kita punya median dan sama dengan mean. Nah, berarti kita tahu bahwa kalau untuk mencari median itu kan nilai tengah. Nilai tengahnya pasti ada di sini ya. Ini adalah mediannya. Ya udah, berarti bisa kita katakan di sini mediannya itu adalah X3 dan meannya adalah X3 juga. Nah, di mana mean ini X3 itu bisa kita tulis dulu ya kalau emang misalkan kita perlu. Jadi mean itu adalah apa? X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 ditambah dengan X5 dibagi dengan 5 itu sama dengan X3. Itu dari kondisi pertama ya, dari kondisi pertama. Dan untuk kondisi kedua, katanya ada lagi nih ditambahkan ditambahkan satu data. Berarti X1, X2, X3, X4, X5 yang sama ditambah dengan X6 yang baru. Katanya mediannya tetap sama dengan median yang pertama. Jadi ini kalau misalkan saya kasih ini median 1, ini mean 1, median 1, mean 1, maka ini median 2. Nah, katanya median 2 itu sama dengan median 1. Oke. Nah, kemudian dari sini, terus kemudian dikasih tahu juga bahwa meannya itu atau rata-ratanya naik. Jadi mean 2 itu sama dengan mean 1 ditambah dengan 1. Ya udah, di sini kita punya informasi berarti karena katanya median 1 itu sama median 2 sama. Median 2 itu ada di sini. Ya kan? Data ketiga sama data keempat ini mediannya di sini. Ya udah, berarti X3 ditambah dengan X4 itu per 2 itu sama dengan X3 katanya. Nah, kemudian kalau untuk meannya itu di sini kan berarti naik ya. Berarti X1 ditambah dengan X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 6 itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan berapa? Per 5. Ya udah, berarti untuk yang di sini, kalau yang di sebelah kiri mungkin simpel ya. X3 itu ditambah dengan X4 itu sama dengan 2 kali X3. Tapi kita lihat dulu, yang diminta adalah data ke siapa nih? Orang ke-6, yang terakhir, yang paling berat, dikurangin dengan balita yang diurutkan ke-4, berarti X4. Itu sama dengan berapa sih? Ya udah, berarti kita harus cari dulu nih value X4-nya berapa sama X6-nya berapa. Nah, di sini untuk X4-nya ternyata udah ketahuan bahwa X4-nya ini sama dengan 2X3 dikurang X3. Seperti itu ya. Ya udah, dari sini kita punya informasi berarti X4-nya itu sama dengan X3. Nah, bagaimana dengan X6?
Nah, di sini karena berhubung kepanjangan, saya bilang aja ini sesuatu nilai yang udah pasti sama kan? Karena kan sebelumnya kan sama sesudahnya kan tetap ya. Saya bilang saya kasih nilai satu variabel yang namanya t. Jadi t ditambah dengan x6 dibagi dengan 5 sama dengan x6 per 6 sama dengan t per 5. Tapi ingat ya, ini kurang ke sini. Oke. Ini kurang geser ke kiri karena apa? Katanya main pertamanya ditambahin 1 nih, jangan lupa. Jadi tadi di sini kita sepakat bahwa ini adalah sebuah nilai yang kita bilang total atau T atau total berat badan juga boleh. Jadi katanya T ditambah dengan X6 itu per 6 itu akan sama nilainya dengan T per 5 ditambah 1. Dari sini berarti kita udah punya informasi, yaitu apa? Ya, kita bisa nyari nilai X6-nya. Ya udah, berarti kita bisa, ini mungkin kita bikin ke atas sedikit ya. Nah, seperti ini. Ya udah. Berarti ini sama-sama dikalikan dengan 30 aja, ya. Atau dikalikan dengan 6 boleh. Tapi nanti ini nggak hilang kan? Ya udah. Kita bikin 30 aja deh. Jadinya 5 dikali T ditambah dengan X6 sama dengan 6T ditambah 30. So, kita lanjut. Berarti 5T ditambah 5X6 atau apa namanya? 5T ditambah dengan 5X6 itu sama dengan 6T ditambah 30. Ya udah, berarti ini sama dengan gimana nih? Berarti T berarti 6T dikurang 5T sama dengan 5X6, ya kan? 5X6 dikurang 30. Ya udah, berarti kok begini? Sorry, ini 5X6 karena kan kita mau nyari 5X6 ya. Ya udah, ini ditambah 30 berarti 5X6 sama dengan berapa nih? Wait, dulu. Ada yang salah nggak ya? 5, ini 6 tambah 30. Jadinya ini adalah T ditambah 30. Seperti itu ya. Oke, sorry di sini ada something salah ya. Harusnya sesuatu karena apa? Di sini kan berarti bisa kita bilang ini totalnya kan yang di sini ya. Sorry. Total per 5 itu kan sama dengan X3 kan? Kita udah punya informasi kan? Nah, berarti di sini kita salah permisalan ya. Karena kan yang kita ini di sini dalam bentuk T. Sedangkan nggak ada kaitannya sama sekali sama X4 ataupun apa. Karena kan kita tadi udah ketemu nih X4 sama dengan X3. Misalkan kita masukin X3 di sini sama dengan berarti X6 ini harus mau nggak mau harus berubah dalam bentuk X3. Ya udah. Dari sini kan kita juga udah bisa informasi bahwa X1 tambah X2 tambah X3 ini ditambah dengan X4 ditambahkan dengan X5 itu sama dengan 5 kali X3. Ya kan? Nah, berarti bisa kita bilang ini misalkan sebuah total deh, ya kan? Jadi di sini kita tulis ulang lagi berarti total ditambah X6 per 6 ditambah dengan sama dengan total per 5 ditambah dengan 1. Berarti di sini adalah 5x3 ditambah dengan x6 dibagi 6 sama dengan ya 5x3 dibagi 5 ditambah 1. Maka jadinya adalah ini kita kalikan dengan 6 gitu ya. Kita kalikan dengan 30. Gimana? Ya tinggal kita kali 6 aja ya. Kan ini hilang 1. Ya udah, berarti tinggal kita kalikan dengan 6. Kalau kita kalikan dengan 6 berarti jadinya 5x3 ditambah dengan x6 itu sama dengan 6x3 ditambah dengan 6. Ya udah, berarti kita mau dalam bentuk x6. Berarti x6 sama dengan 6x3 dikurang 5x3 ditambah 6. Jadinya x6-nya itu sama dengan
Ya, X3 ditambah 6. Wah, udah nih, udah ketemu. X6-nya sama dengan X3 ditambah 6. X3 ditambah 6. Dikurang. Berarti hasilnya apa nih? Ya, sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang D, domba. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau rubah variabelnya, that's fine, no problem. Misal maunya kalian bikin A, B, C, D, E, boleh, ya nggak ada masalah. Kalau misalkan mau bikin A, B, C, D, E, ya berarti tinggal A tambah C tambah D tambah E bagi 5 sama dengan C, ya kan? Berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 5C. Nah, di sini juga berarti dapat dibuat seperti ini. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F per 6 itu sama dengan A tambah B tambah C tambah D bla 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 tambah 1. Nah, nanti kalian bikin seperti ini, dikaitkan ya. Nanti ketemu juga nanti dalam bentuk C. Itu juga boleh ya. Ingat aja untuk permisalan kalian mau rubah dalam bentuk apa atau huruf apa itu bebas ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Dan untuk nomor 50 jawabannya adalah yang D.